Asini roh kama dihamu dohot dame nasian dewata mata dohot sian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyambut firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 yang tertulis dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ai di boto hamudo dada binahin sere manang perak akan naulu buruk umpahen nama lua hamu sian adat muna na somar niulai natinian muna sian akama muna alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido na songon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jikalau kita boleh menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Petrus dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19, justru seharusnya menimbulkan perenungan yang dalam kehidupan kita. Yaitu siapakah kita sehingga kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ditebus bukan dengan barang yang panah, bukan dengan emas ataupun perak, bukan dengan barang-barang yang temporer atau sifatnya yang sementara, tetapi yang lebih mahal dari itu, yaitu disebutkan tadi dengan darah daripada Kristus. Itu menunjukkan betapa mahalnya dan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Kita yang ada debu dan tanah, kita yang adalah manusia yang berdosa, kita yang adalah manusia yang sering memberontak melawan terhadap Allah, tetapi justru dihargai dengan sangat mahal, yaitu darah Kristus, darah Tuhan sendiri untuk menebus dan menyelamatkan kita. Jikalau kita mengingat semuanya itu, maka dengan demikian kita patut merenungkan dalam kehidupan kita begitu luar biasa kasih daripada Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yang seharusnya sepantasnya memperoleh hukuman, namun kemudian diperlakukan oleh Allah secara berbeda. Kita yang seharusnya menerima sanksi oleh karena pemberontakan kita, keberdosaan kita, dan banyak hal di dalam kehidupan kita yang bertolak belakang dengan kehendak Allah, tetapi justru Dia mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itu menunjukkan begitu luar biasa. Memang Allah mengasihi orang berdosa, tetapi Allah tidak pernah mengasihi dosa itu sendiri. Allah peduli dengan orang yang berdosa, tetapi Allah sangat benci dengan dosa itu sendiri. Lihatlah bagaimana Allah mampu membedakan antara orang yang berdosa dengan dosa itu sendiri, yang menunjukkan perhatian dan cinta kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita.
Oleh karena itu, Petrus mengingatkan kita, jikalau Allah demikian pedulinya dengan kita dan bagaimana Dia menyelamatkan kita dengan darahnya, dengan kehidupannya, maka selayaknya lah kita menyatakan ketundukan kita, ketaatan kita kepada Dia di dalam kehidupan kita, yaitu dengan menunjukkan kehidupan hidup kudus, hidup yang menaati, hidup yang tunduk, taat kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak lagi menjadi orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang suka melawan, orang-orang yang suka mengabaikan apa yang disampaikan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang disampaikan oleh Petrus ketika disebutkan di pasal 1 ayat 15 hingga 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu menjadi sebuah ajakan bagi kita dalam kehidupan kita, agar kita boleh mencermati kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita, pikiran kita, sehingga kita boleh hadir tengah-tengah dunia ini sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Kristus. Kita berani dan mau menentang segala perbudakan dosa, bujuk rayu dosa, yang boleh mengajak kita, mengarahkan kita semakin menjauh dari Tuhan, seperti apa yang dialami oleh peristiwa Adam dan Hawa. Bagaimana mereka mampu dijebak oleh iblis, dirayu oleh iblis, dan kemudian akhirnya mereka bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan di tengah kehidupan mereka. Dan dampaknya begitu luar biasa, berakibat buruk kepada kita hingga di saat ini juga. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, ketika disebutkan kuduslah kamu sebab aku kudus, maka kita mau diingatkan tengah kehidupan kita agar kita berperilaku sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dengan hidup kudus, dengan hidup menaati Allah secara totalitas di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa tawar-menawar di dalamnya, tetapi justru berpegang teguh, mantap dan kuat di dalam Tuhan, dan berani menyatakan tidak kepada setiap bujuk rayu dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.